Masih di News Siang, pemirsa, upacara peringatan Hari Guru Nasional 2025 digelar di SDN 5 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Namun kali ini yang menjadi petugas upacara ialah para orang tua murid, sedangkan para guru bersama ratusan murid berbaris sebagai peserta upacara. Bersama PGRI mewujudkan Indonesia Emas. Ada yang berbeda saat pelaksanaan upacara bendera di Hari Guru Nasional 2025 di SDN 5 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Semua petugas upacara, mulai dari pembina upacara, pemimpin upacara, pengerek bendera, dan paduan suara, dilakukan oleh para orang tua murid. Berseragam lengkap, mereka sigap dan kompak menyelesaikan semua tahapan demi tahapan dengan lancar. Upacara hari ini semua petugasnya adalah orang tua murid dari SDN Jati Makmur 5 berkolaborasi dengan sekolah. Kami sebagai orang tua murid selalu mendukung segala kegiatan positif yang dilakukan oleh sekolah yang dikolaborasi dengan orang tua. Alhamdulillah hari ini dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025 kami dibantu oleh para orang tua murid. Hari ini spesial sekali bahwa hari ini yang menjadi petugas upacara adalah seluruh orang tua murid di sekolah kita. Kali kontribusi wali murid yang dipersembahkan pada Hari Guru ini, mulai dari latihan menjadi petugas upacara sampai ada persembahan lagu dari orang tua murid, ini sangat luar biasa sekali. Usai upacara bendera, para murid memberikan kado dan bersalaman kepada seluruh guru sebagai ungkapan terima kasih karena telah memberikan ilmu dan mengajar di sekolah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah SD setiap hari harus naik KRL dari Tangerang menuju sekolahnya di Durensawit, Jakarta Timur. Demi bersekolah, bocah ini harus menempuh jarak 70 km melintasi provinsi. Sama-sama turun di Tanah Abang. Sejak subuh, Hafitar, bocah kelas 1 SD ini sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Bocah kecil ini harus berjuang menempuh perjalanan jauh dari Tangerang menuju sekolahnya di SDN 04 Durensawit, Jakarta Timur. Hafitar harus berjibaku menggunakan KRL menuju stasiun Tanah Abang dan transit menuju stasiun Klender, Jakarta Timur. Hafitar harus berangkat ke sekolah seorang diri lantaran sang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga harus bekerja mencari nafkah. Ibunya menitipkan Hafitar kepada petugas keamanan di stasiun dan menuliskan nomor HP yang ditaruh di dalam tas. Pihak sekolah telah menyarankan agar pindah sekolah, namun Hafitar menolak karena merasa nyaman bersekolah di Durensawit, Jakarta. Bagaimana dengan perjalanannya jauh dan sebagainya, dan namanya memang berjanji akan mengantarkan anaknya, antar jemput dari rumah ke sekolah. Ya mungkin di perjalanannya kadang-kadang mamahnya bisa antar, kadang juga mungkin tidak karena mungkin mamanya harus mencari pekerjaan gitu. Perjuangan Hafitar yang tidak pernah mengeluh menjadi penyemangat bagi teman-temannya. Kini untuk sementara waktu Hafitar tinggal di rumah Gibran, sahabatnya, di Durensawit hingga ujian semester 2 selesai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, setibanya di Jakarta, Ibu Alvaro yang bekerja di Malaysia tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya tewas dianiaya suaminya yang juga ayah tiri Alvaro. Polisi kini fokus memberikan trauma healing kepada keluarga Alvaro. Senang sekali, belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro, Kiano Nugroho, pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Sila Syah Alam, Kapolsek Pesanggerahan, terlihat menyalami dan memeluk nenek dari Alvaro, Sayem. Air mata nenek Alvaro tak terbendung saat dipeluk oleh AKP Sila. Menurut AKP Sela Syah Alam, pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami berfokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk menegakkan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan masuk Pak Kabit Humas nanti yang lebih detail itu. Pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabit Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipastikan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganan seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim mungkin lebih detailnya Pak Kabit Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau shock pasti ya, shock itu pasti, namanya kehilangan orang yang paling disayang. Jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, memberikan trauma healing kepada pihak keluarga seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres, Polda juga melakukan pendampingan. Usai jalani penerbangan dari Medan, Ibu Alvaro langsung dijemput oleh tim dari Polsek Pesanggerahan dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di RS Polri, Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkan dengan jenazah Alvaro. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, polisi membenarkan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro, Kiano Nugroho, jadi tersangka pembunuhan. Alex Iskandar meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan Alex Iskandar, ayah tiri Alvaro, Kiano Nugroho, sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro, Kiano Nugroho, mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alex dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal.
Polres Jakarta Selatan, Alex Iskandar. Itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencederai keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Mengejutkan hasil pemeriksaan alat bukti digital, pemirsa, pelaku diduga cemburu terhadap Ibu Alvaro lantaran kesal diselingkuhi. Jadi akumulasi diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Terakhir. Itu kan saksi kunci, inisial yang harus kerabat dekat. Sementara itu, Tugimin, kakek Alvaro, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Senin petang. Kedatangan Tugimin ke Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan polisi. Kepada awak media, Tugimin mengaku belum mengetahui alasan penyidik memintanya datang ke kantor polisi. Kuat dugaan kedatangan Tugimin berkaitan dengan perkembangan terbaru kasus dugaan penculikan sekaligus pembunuhan Alvaro Kianu Nugroho. Oke pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di rumah duka Alvaro di Pesanggerahan dan juga rekan Iswalia di RS Polri Kramat Jati. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Jessica terlebih dahulu. Selamat siang Jessica, seperti apa suasana terkini di sana? Dari Pesanggerahan, walaupun ini memang ranahnya menjadi ranah dari Polres Metro. Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di rumah duka almarhum Alvaro Kianu yang merupakan bocah berumur 6 tahun ditemukan meninggal dunia di daerah Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Saat ini memang masih ada beberapa kerabat, keluarga, saudara maupun tetangga yang datang ke rumah duka ini untuk bertemu dengan keluarga almarhum Alvaro Kianu. Dan memang untuk saat ini pun tadi sudah dijalankan proses pendampingan trauma healing yang dilakukan oleh psikolog dari Polda Metro Jaya, dan juga tadi ada kunjungan dari Kapolsek, Camat, dan juga Dan Ramil Pesanggerahan Jakarta Selatan. Dan tadi pun pada saat sesi wawancara dengan Kapolsek AKP Saala ini memang menyampaikan bahwa kondisi psikologis dari keluarga almarhum Alvaro ini memang masih dinyatakan belum stabil atau masih dalam keadaan shock, karena memang informasi tambahan bahwa semalam tepatnya pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, ibu kandung yaitu Ibu Aruni, ibu kandung dari almarhum Alvaro ini sudah tiba di kediaman atau rumah duka almarhum Alvaro ini. Tetapi untuk hingga saat ini memang belum ada statement terbaru dari Ibu Aruni karena memang kondisi psikologisnya masih dalam keadaan shock, sehingga memang dari Kapolsek pun tadi menyampaikan bahwa pendampingan trauma healing ini akan terus dijalankan atau dilakukan oleh psikolog dari Polda Metro Jaya hingga dinyatakan kondisi psikologis dari keluarga korban sudah dinyatakan stabil. Lalu adapun Ayah dan juga pemirsa, tadi kami sempat menanyakan terkait harapan dari keluarga korban atau keluarga almarhum Alvaro ini terkait kematiannya ayah tiri dari almarhum Alvaro ini yang juga merupakan tersangka pada kasus ini, bahwa mereka berharap proses hukum penegakan keadilan ini masih terus berlangsung. Dan memang dari AKP Salat pun juga menyampaikan bahwa proses hukum akan terus berlangsung hingga akhir. Sementara itu, Ayah. Baik, kita ke Ismalia. Isma, rencananya akan ada tes DNA di sana. Kapan ini akan dilakukan?
Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Memang betul sekali dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima kerangka manusia pada Senin dini hari lalu dan dilakukan pemeriksaan kerangka tersebut pada pukul 8 pagi Senin lalu. Dan Ayah, sebagai informasi juga dari kerangka tersebut, Rumah Sakit Polri ini melakukan pemeriksaan terhadap tulang dan diberikan statement bahwa tulang ini tidak ada tanda-tanda dimutilasi atau ini adalah terlepas dengan secara alami dari persendian karena memang terlepas dari proses alaminya itu sendiri. Dan juga kerangka manusia yang diduga kuat merupakan kerangka dari almarhum Alvaro ini masih terus dilakukan pemeriksaan yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan tes DNA untuk memastikan apakah benar kerangka yang diperiksa ini merupakan kerangka dari almarhum Alvaro. Namun hingga saat ini dari Rumah Sakit Polri belum memberikan statement dan belum memberikan informasi kapan akan memberikan hasil tes DNA tersebut. Dan sebagai informasi juga Ayah dan juga pemirsa, almarhum Alvaro ini memang sudah hilang sejak Maret lalu dan ditemukan meninggal mengenaskan di Kali Cilalay, Tenjo, Jawa Barat. Dan dari kasus ini ditetapkan ayah tiri dari almarhum Alvaro ini merupakan tersangka. Namun ketika ditetapkan sebagai tersangka, ayah tiri ini memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan dari visum dari Rumah Sakit Polri ini melakukan statement bahwa jenazah dari ayah tiri Alvaro ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun tanda-tanda lebam di tubuhnya, hanya memang luka jeratan di leher yang memang kita ketahui bahwa ayah tiri Alvaro ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Sementara itu kami masih terus menunggu informasi dari Rumah Sakit Polri kapan hasil tes DNA ini keluar dan memastikan apakah kerangka yang diperiksa kemarin merupakan kerangka dari almarhum Alvaro. Kembali ke Anda, Ayah. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, mengunjungi rumah duka Alvaro di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro ditemukan tewas di kawasan Tenjo, Bogor setelah 8 bulan hilang. Kedatangan Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta diketahui untuk memberikan dukungan kepada keluarga Alvaro yang tengah berduka. Kerabat Alvaro sangat terpukul akan kabar duka yang diterima dari pihak kepolisian terkait penemuan bocah 7 tahun itu dalam keadaan meninggal dunia. Sejak awal kasus ini mencuat, Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta telah memberikan perhatian khusus. Pihaknya turut mengawal proses pencarian serta membantu penyebaran informasi melalui media sosial. Dari awal kasus hilangnya Alvaro itu memang kami sudah memberikan atensi, kita datang ke rumah ya waktu itu ya Pak, bulan Maret ya atau April. Lalu kita kawal terus kasusnya, kita bantu dari sosial media juga, dan juga ya kita menyebarkan informasi seluas-luasnya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan kepolisian, dan yang terutama adalah memberikan support system ya buat keluarga gitu. Kita harus jadi support system untuk keluarga ya, kita selalu berkomunikasi ya Pak ya gitu, karena tentunya dukungan itu yang sangat penting sih gitu. Mbak Lia, ini kan juga pihak kepolisian masih belum memberikan rilis resmi terkait kronologis penemuan serta pelaku penculik Alvaro yang diduga adalah ayah tirinya. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman, iNews melaporkan. Ya, masih ada kasus anak hilang yang belum ditemukan. Polisi terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi, bocah 3 tahun yang hilang sejak 3 tahun lalu di depan rumahnya di Pelepat Ilir, Bungo, Jambi. Polisi kembali memeriksa saksi dan mendatangi TKP untuk memeriksa data rekaman CCTV di sekitar lokasi. Tim khusus dari Polres Metro Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi, bocah 3 tahun yang hilang sejak 3 tahun lalu di depan rumahnya di Desa Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Tim kembali mendatangi rumah orang tua Muhammad Kenzi Alfarizi di lokasi kejadian. Tim melakukan penelusuran di wilayah yang tak jauh dari pertama kali Kenzi hilang dan memeriksa data rekaman CCTV milik warga di sekitar lokasi. Selain itu, tim juga kembali memeriksa beberapa orang saksi mata yang mengaku melihat Kenzi dibawa seorang perempuan dengan sepeda motor. Dengan adanya kejelasan bahwa si Kenzi dengan ciri-ciri fisik yang tersebut nanti membatasi ataupun fokus kepada informasi dari masyarakat yang langsung diberikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti.
Sebelumnya Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam, tepat di depan rumahnya di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Ketika itu anak sulung dari pasangan Firda Muslimah dan Aswan itu sedang bermain di halaman rumah, sedangkan sang ibu berjualan di warung depan rumah. Saat kejadian ada satu orang warga mengaku sempat melihat Kenzi dibawa oleh seseorang dengan sepeda motor. Namun saksi ketika itu mengira seseorang yang membawa Kenzi adalah keluarga. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah bencana erupsi dan lahar dingin Semeru, banyak warga datang melihat dampak bencana erupsi Semeru. Lokasi tersebut menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Dalam mereka musleh akan tak emang ke wisata biar orang kerja musleh padahal are musibah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan perintah melarang warga berwisata di kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru pada Senin 24 November 2025. Agar larangan ini efektif, BNPB juga meminta agar pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bekerja sama dalam penyampaian perintah itu dengan memasang banner larangan di kawasan itu. Langkah ini dikeluarkan sebagai respons setelah banyak warga datang untuk melihat dampak bencana erupsi Semeru, sehingga lokasi itu menjadi tontonan warga dan wisata bencana. Hingga saat ini potensi awan panas hingga 4 km dari puncak dan bahaya lahar sejauh 20 km dari hulu sungai masih bisa terjadi. Pemirsa, sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Pohon-pohon di pinggiran sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Sempat terjadi letusan sekunder Gunung Semeru. Kondisi di sekitar jembatan Geladak Perak, Lumajang, Jawa Timur dipenuhi material lahar dan abu vulkanik. Dari rekaman drone BNPB, sejumlah petugas masih berjaga di sekitar jembatan Geladak Perak. Material vulkanik membuat jalan di sekitar jembatan sangat licin dan berbahaya. Kendaraan yang melintas di atas jembatan harus bergerak perlahan. Ketebalan abu vulkanik mencapai 5 cm di sepanjang jalan. Kepulan asap putih juga masih terlihat di daerah aliran sungai di sekitar jembatan Geladak Perak. Selain itu, pohon-pohon di pinggir sungai juga terlihat mati akibat terkena material vulkanik. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jalur Lumajang Malang, pemirsa, dilakukan skema buka tutup dan dijaga ketat petugas kepolisian akibat hujan abu dengan intensitas tebal pada Senin petang. Hujan abu dengan intensitas tebal Senin petang mengguyur jalur Lumajang Malang, tepatnya di Jembatan Besuk, Kobokan atau Geladak Perak, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Akibat hujan abu ini, jarak pandang pengendara hanya kurang lebih 3 meter. Namun sejumlah warga nekat menyeberang lantaran tidak ada akses lain. Petugas kepolisian
menjaga ketat jalur ini lantaran sangat membahayakan bagi pengendara. Polisi juga melakukan skema buka tutup lantaran jarak pandang terbatas dan kondisi jalan licin. Vulkaniknya ini sangat mengganggu penglihatan baik di kaca ataupun sangat berbahaya untuk pengendara roda 2. Makanya sementara kita hentikan dulu, ikuti apa yang menjadi. Ya pemirsa, untuk informasi terkini dari Lumajang sudah ada jurnalis iNews Yayan Nugroho di Jembatan Geladak Perak Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Yayan, bagaimana kondisi terkini abu vulkanik di Geladak Perak? Apakah banyak orang di jembatan sana? Ya, selamat siang Ayah dan juga pemirsa. Kita berada di jembatan Besuketan atau jembatan Geladak Perak di Desa Sumberwulu, Kabupaten Candipuro, Lumajang. Kondisi saat ini masih proses pembersihan material di atas jembatan Geladak Perak ini. Saya juga sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Lumajang, AKP Julian Putra. Kami akan saya tanyakan bagaimana rekayasa lalu lintas yang dilakukan hari ini. Dan itu dan pagi ini bagaimana rekayasa lalu lintas di jalan Geladak Perak ini? Alhamdulillah, pantauan aktivitas terkait jalur khususnya di Jembatan Besuketan saat ini kami laporkan dari pantauan plus 6 plus aman beberapa kendaraan termasuk R2, R4 pribadi untuk terjadi dalam lintas di Jembatan Besuketan khususnya kendaraan helm maupun masker karena sangat penting dari dan yang mana kan pasca erupsi cukup berdepan, tapi dengan bantuan daripada rekan BPBD maupun rekan daripada kantor maupun bantu. Iya. Yayan boleh didekatkan mikrofon dari headset Anda ke narasumber Anda. Khususnya yang panjang jalan dapat, saya masyarakat bisa selamat dalam berkendara, tidak pada saat mengendarai daripada kendaraan. Dan kami juga mengimbau daripada jembatan agar kendaraan yang R6 ke atas maupun yang over dimensi supaya tidak melewati daripada jalur baik ke arah Lumajang Baik, Yayan. ke arah Lumajang. Yayan, apakah Anda mendengar suara kami? Yayan, bisa Anda mendengar suara kami, Yayan? Ya, Ayah, saya menyampaikan bagaimana ini dari Damkar Lumajang membersihkan material abu vulkanik yang ada di atas jembatan. Tadi juga sempat ada mobil terkangan dari polisi jika ikut membantu untuk proses pembersihan agar proses ini berlangsung dengan cepat karena memang banyak pengendara yang melewati jembatan Geladak Perak ini. Karena memang jembatan ini jembatan utama penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang. Ayo. Arahkan kamera Anda ke arah luar jembatan di mana lahar abu ini berada, dan boleh mikrofon Anda lebih didekatkan lagi ke mulut Anda ketika berbicara agar kami dapat mendengarkan dengan jelas. Dan seperti apa di keadaan di sana dengan khususnya skema buka tutup jalur di jembatan Geladak Perak ini? Ya, antrian kendaraan memang masih terjadi ya, karena memang kendaraan yang melewati jembatan ini bergantian baik dari arah Lumajang maupun sebaliknya. Baik. Jalur aliran lahar Merokok yang menjadi melintasi oleh jalur lahar Lumajang. Baik Yayan, terima kasih atas laporan Anda dari Lumajang pada siang hari ini, Yayan. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda.
Pemirsa, di tengah upaya penyelamatan warga dan penanganan darurat bencana erupsi Gunung Semeru, relawan di Lumajang juga menjalankan misi khusus menyelamatkan hewan peliharaan. Salah satunya evakuasi kucing milik warga yang tak sempat dibawa saat mengungsi. Sejumlah relawan kebencanaan menyisir kawasan terdampak erupsi, mulai dari Dusun Sumbersari hingga Dusun Gumuk Mas di Desa Supiturang, Lumajang. Penyisiran dilakukan untuk mencari hewan peliharaan warga yang terperangkap di rumah-rumah yang tertutup material vulkanik. Petugas menemukan 2 ekor kucing dalam kondisi lemah, diduga karena kurang makan serta mengalami stres akibat suara letusan dan lingkungan yang gelap karena tertutup abu. Beberapa kucing ditemukan bersembunyi di kolam perabot rumah, serta dalam keadaan kotor setelah berhari-hari terkurung di area terdampak. Sangat kasihan sekali. Jadi daripada di sini lapar, kasihan khawatir mati, saya rawat saja. Nanti sewaktu-waktu orang yang sudah pulang kalau mau diambil, silakan, nggak apa-apa. Di posko pengungsian, kucing-kucing tersebut rencananya akan ditampung sementara. Warga yang mengenali hewan peliharaannya dipersilakan untuk mengambil kembali saat kondisi sudah aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur kota Padang sejak 5 hari terakhir menyebabkan sejumlah kecamatan ikut terendam banjir. Tingginya intensitas hujan menyebabkan banjir bandang yang melanda permukiman warga di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang tadi pagi. BPBD langsung mengevakuasi warga setempat menghindari korban jiwa. Data sementara, 55 kepala keluarga terdampak banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Sejumlah kawasan di Kota Padang juga terendam banjir, seperti Nanggalo dan Kota Tengah, Kuranji, Padang Barat, Bungus, dan Kecamatan Padang Selatan. 5 hari belakangan ini sampai hari ini tadi malam sudah terjadi banjir ya di beberapa titik. Ada yang banjir genangan, ada yang banjir bandang. Ini kita di Batu Busuk sekarang memang terjadi banjir bandang, mana di sini diperkirakan kakak ada 50 kakak dan terdampak. Namun sudah kita evakuasi ya, dan pada detik ini air sudah surut dan korban jiwa tidak ada. Sementara di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sudah 3 hari ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau. Pasalnya banjir 3 meter tak kunjung surut karena curah hujan yang tinggi. Terlebih warga bermukim di pinggir Sungai Batang Ulakan, dan kini sejumlah pengungsi mulai terserang penyakit. Ada memang 1-2 yang sudah sembuh, ada demam, ada yang ada dokter standby ada. Orang-orang sudah menetapkan status siaga bencana. Kita provinsi bagaimana, Pak? Kami sudah kirim edaran untuk segera dibuat situasi itu. Memang kita melihat seperti kewaspadaan pada masyarakat. Jadi poinnya gini, ini cuaca ini masih mengkhawatirkan, cuacanya masih sangat ekstrim. Ini sama-sama kita atasi. Data dari BPBD Padang Pariaman, ada 10 kecamatan di Padang Pariaman terdampak banjir. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tergerus kuatnya arus sungai Batang Malalu, sebuah rumah ambruk di Nagari Guguak, Malalu, Tanah Datar, Sumatera Barat. Gini tuh, ya, inilah detik-detik rumah roboh terekam video amatir warga. Rumah yang ambruk berada tak jauh dari lokasi rumah lain yang roboh Senin sore. Tidak ada korban, seluruh penghuni rumah telah dievakuasi ke tempat aman. rumah Pak Bayi. Pemirsa, saat ini BNN menggerebek Kampung Berlan, Jakarta Timur. Penggerebekan terkait peredaran narkoba yang marak terjadi di daerah ini. Dan untuk mengetahui suasana terkini penggerebekan, sudah ada rekan kami Rio Manik di sana.
Selamat siang, Rio. Seperti apa suasana penggerebekan hari ini? Bisa Anda tunjukkan seperti apa situasinya? Ya, selamat siang, Ayah dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di Jalan Kesatian 5, tepatnya di Kelurahan Kebun Manggis, Kecamatan Matraman, di mana di sini adalah di tempat kompleks kesatiaan yang di mana hari ini sedang dilakukan penggerebekan rumah-rumah yang diindikasikan sinyalir pengedar narkoba. Yang melakukan penggerebekan itu ialah dari Badan Narkotika Nasional dan Dir 4 Mabes Polri dan juga Om Ade. Begitu, Ayah. Tunjukkan seperti apa penggerebekan, suasana penggerebekan di sana, di belakang Anda? Oke, ya, bisa kita lihat di belakang saya ada sejumlah puluhan polisi militer dan petugas Badan Narkotika Nasional dan juga Satpol PP dan juga Dir 4 sedang melakukan penggerebekan di wilayah Kesatian 5 ini. Begitu ya, yang kita lihat sekarang, seperti yang kita lihat di samping petugas sedang menginterogasi satu orang yang diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba begitu. Baik, terkait dengan oknum, apakah ada penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, tadi di sekitar, tadi seperti yang saya ikuti bahwa sejumlah warga ada yang diamankan di lokasi ini begitu, Ayah. Ada berapa? Dan ada sekitar lebih dari 5 orang dan ada ditemukan beberapa barang bukti seperti bong dan juga beberapa linting ganja dan juga beberapa gram sabu-sabu begitu. Baik, jenisnya apakah bisa Anda konfirmasi lagi dan ada berapa banyak barang bukti yang ditahan? Ya, barang bukti yang diamankan belum bisa kita hitung karena di lokasi masih sedang dilakukan operasi penggerebekan di rumah-rumah yang disinyalir indikasi narkoba gitu. Baik, Rio, di depan Anda saya lihat sepertinya ada pergerakan. Apakah Anda bisa lebih mendekat ke pihak kepolisian di sana dan mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana? Rio? Seperti yang kita lihat di depan, ada sejumlah barang bukti yang diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Halo? Ya, Rio, boleh Anda lebih mendekat lagi karena sepertinya ada pergerakan di sana dan mencari tahu apa yang terjadi saat ini. Ya, yang seperti yang kita lihat di depan layar kita adalah sejumlah barang bukti yang diamankan dari rumah-rumah yang disinyalir terindikasi penyalahgunaan tindak pidana narkotika begitu, ya. Maksud Anda mereka ini adalah pengguna atau juga pengedar, Rio? Untuk indikasi pengguna atau pengedar kita belum bisa memastikan karena sedang dilakukan proses penyelidikan begitu, ya. Iya. Itu tepat di depan kita itu barang bukti yang yang sudah diamankan oleh petugas Badan Narkotika Nasional. Baik, Rio, apakah Anda bisa berbincang dengan salah satu warga yang ada di sana untuk mengetahui seperti apa sih aktivitas sehari-hari pelaku yang ditangkap atau pelaku yang diduga menggunakan narkoba ini? Tadi aku tidak mau mencari warga, namun warga di sini belum mau memberikan keterangan karena mereka juga belum mengetahui yang dilakukan oleh pihak berkat lokasi mereka karena ini perubahan ini sifatnya dadakan begitu, ya. Sifatnya dadakan, baik. Di sekitar Anda apakah ada warga? Tadi saya sudah wawancara warga, cuma warga belum ada yang mau memberikan keterangan begitu, ya. Baik. Mungkin mereka masih shock atau takut memberikan keterangan atau salah berbicara mengenai apa yang terjadi di lokasi mereka saat ini. Baik, dari pihak kepolisian sendiri apakah ada pihak dari humasnya yang datang ke sana juga? Pihak dari humas ada di sini, namun mereka juga belum mau memberikan keterangan karena saat itu masih dalam proses. Baik, baik. Berarti total ada berapa rumah? Terakhir, Rio, ada berapa rumah yang diamankan pihak kepolisian? Baik, terima kasih Rio atas laporan Anda.
Ya, langsung dari kawasan tempat penggerebekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polres Pelalawan menahan seorang bidan desa terkait dengan dugaan malpraktik yang menyebabkan alat kelamin seorang bocah sekolah dasar terpotong hampir separuh. Sebelumnya peristiwa ini terjadi pada bulan Juli 2025 di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau. Wakil Kepala Kepolisian Resor Pelalawan, Kompol Asep Rahmat, menyampaikan kasus dugaan malpraktek bidan desa yang menyebabkan alat kelamin AS bocah berusia 10 tahun terpotong hampir separuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan desa dijebloskan ke tahanan Mapores Pelalawan atas kasus dugaan malpraktek yang dilaporkan oleh keluarga korban pada bulan Juli 2025. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 360 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka berat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Yang bersangkutan ini terlapor merupakan lulusannya D1, tapi hal-hal lainnya tetap kami masih dalami, dan kegiatannya ini dia sudah melakukan kegiatan praktek tersebut dari tahun 2004, berarti sudah cukup lama. Sebelumnya, menurut keterangan nenek korban, Ibu Kusaimah, saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Kota Palangkaraya, Kerinci pada tanggal 30 Juni 2025, cucunya disunat atau hitan dengan bidan desa bernama Bu Epi. Namun sudah 1 bulan lebih usai disunat, cucunya tidak henti-hentinya menangis menahan sakit. Tahunya terpotong banyak, setelah dibuka korban 30 hari ada di sunat tuh baru terbuka, dibawa ke rumah sakit Santa Maria, baru tahu kepotongnya itu banyak. Saya sendiri sudah perbaikan, tetapi ya estetiknya atau indahnya bentuk penisnya terganggu. Akibat peristiwa tersebut, korban tidak pernah masuk sekolah dan dirinya mengalami trauma mendalam. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ribuan warga di Kota Bekasi, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur rela antri berdesakan berjam-jam demi mendapatkan bantuan langsung tunai senilai Rp900.000. Hal ini merupakan program dari bantuan kepada keluarga kurang mampu sebagai bentuk perlindungan sosial dan menjaga daya beli masyarakat. Lebih dari 2.000 warga dari Kelurahan Sepanjang Jaya dan Pengasinan Kota Bekasi antri berjam-jam hingga berdesakan demi bisa mendapatkan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000 di kantor pos Bekasi Timur. Membudaknya jumlah penerima manfaat yang datang bahkan membuat petugas kewalahan mengatur antrian yang menunggu selama lebih dari 3 jam. Di Kota Bekasi tercatat sedikitnya lebih dari 70.000 warga penerima manfaat yang mendapatkan BLT Kesra. Penyaluran dilakukan hingga awal Desember mendatang. Kami dalam kami sih alhamdulillah sih dapat, alhamdulillah enggak aja 900 ya buat nambah-nambah lah Pak, alhamdulillah banget ya, bersyukur banget ya, lagi harus susah banget ya, gimana Pak, banyak punya duit kan ya, dapat duit 900.000 nyari kemana buat apa namanya, buat apa ya, nambah-nambahin duit beras, buat jajan bocah di sekolah. Sementara itu di Kediri, Jawa Timur, ratusan warga Kelurahan Kali Ombo, Kampung Dalem, Manis Renggo, Ngadirjo, Ngronggo, dan Rejo Mulyo antri di kantor pos mengambil uang bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000. Kendati petugas telah membagi jadwal jam penerimaan, namun antrian tidak dapat dihindari karena warga penerima manfaat antusias untuk segera mendapatkan bantuan tersebut. Alhamdulillah, bersyukur. Rencana lagi digunakan untuk apa? Ini nanti mau beras. Beras? Ya. Bu, tadi antri sejak jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berapa jam nih? 2 jaman.
Sementara itu, keluarga penerima manfaat di Kota Kediri sebanyak 7.666 dan untuk Kabupaten Kediri sebanyak 66.971 dan ini kemungkinan masih akan terus bertambah. Testing aja karena ini memang kan rata-rata penerima bansos BLT Kesra ini adalah penerima yang benar-benar baru. Jadi sebelumnya belum pernah menerima bansos di kantor pos. BLT Kesra ini sendiri merupakan program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu sebagai bentuk perlindungan sosial dan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur, Rahmat Hidayat dan Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta dinobatkan sebagai ibu kota negara terpadat di dunia. Menurut PBB, jumlah total populasi Jakarta sudah mencapai 42 juta jiwa. Daerah khusus ibu kota Jakarta menduduki peringkat pertama menurut PBB sebagai ibu kota negara terpadat di dunia. PBB mencatatkan hingga saat ini jumlah total populasi di Jakarta mencapai 42 juta jiwa. Salah satu lokasi padat penduduk Jakarta terletak di kawasan Johar Baru. Di lokasi ini satu rumah bahkan ditempati 4 sampai dengan 5 kepala keluarga. Sempitnya ruang gerak dan akses keluar masuk lokasi ini sudah menjadi makanan sehari-hari warga Johar Baru. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizoya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Anissa, bagaimana kondisi padatnya pemukiman penduduk di sana? Silakan. Ocha dan juga pemirsa, kalau saya bisa gambarkan begitu ya situasi di pemukiman yang ada di Johar Baru, Jakarta Pusat, ini memang sangat padat sekali, di mana ada sekitar 5.000 jiwa yang tinggal di satu RW, yang mana satu RW ini berisikan 18 RT, dan di tempat saya melaporkan yaitu di RT 12, ini merupakan salah satu akses jalan masuk yang hanya bisa dilalui satu orang saja, Ocha dan juga pemirsa. Bahkan kalau saya lihat begitu ya, menuju ke rumah yang ada di belakang sana, kita harus melalui gang yang mana ini merupakan bangunan tangga milik warga yang ada di RT 12. Minimnya cahaya matahari yang masuk menjadikan lokasi ini, yaitu gang jalan masuk menuju ke kawasan Johar Baru di RT 12 ini harus dipasangi lampu di setiap gang-gangnya karena memang akses cahaya matahari yang sulit masuk, kemudian minimnya ruang gerak begitu ya, di mana di jalan masuk ini tidak bisa dilalui kendaraan bermotor, baik itu roda 2 ataupun roda 4, namun untuk biasanya ini dilalui oleh warga para pejalan kaki begitu. Dan saya akan coba gambarkan, ini adalah jalan yang cukup lebar begitu ya, bisa dilalui 3 kendaraan roda 2, yang mana kalau saya bisa perlihatkan juga kepada Ocha dan pemirsa, memang rumah-rumah di sini berukuran sekiranya 2,5 kali 6 meter, di mana rumah yang salah satunya ini dihuni oleh sekitar 6 orang, dan ada juga rumah yang dihuni 4 sampai 5 kepala keluarga, ataupun anggotanya ini bisa mencapai belasan begitu, Ocha. Dan ada pun beberapa rumah yang dia tidak memiliki kamar mandi layak, sehingga mereka harus menggunakan kamar mandi umum untuk mandi setiap harinya. Dan kalau dilihat juga, memang untuk menuju ke jalan raya ini, jalanan yang cukup sempit harus mereka lalui setiap harinya, dan mereka bertahan memilih untuk tinggal di sini karena memang ini rumah yang ditinggalinya sudah puluhan tahun begitu, dan mereka merasa nyaman. Namun mereka meminta kepada pemerintah, terutama Pemprov DKI Jakarta, untuk melakukan renovasi supaya mereka bisa tinggal dengan layak di kota Jakarta ini. Demikian laporan sementara dari Johar Baru. Saya kembalikan kepada Ocha yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Ya pemirsa, sementara itu bertahun-tahun hidup di lahan TPU Kebon Nanas, ratusan warga di Cipinang Besar Selatan Jatinegara akan direlokasi dalam waktu dekat. Pemprov Jakarta memberikan waktu 2 pekan bagi warga untuk pindah ke rusun. Dan berikut laporan dari Amrina Rida dan juru kamera Rizky Julianto. Jakarta Timur ini memiliki rencana untuk merelokasi warga yang selama ini berpenghuni ataupun juga bermukim di TPU Kebon Nanas Jakarta Timur. Dan bagaimana lalu pendapat warga akan hal ini, apakah mereka setuju dengan adanya relokasi? Sudah bersama kami, di samping kami ini adalah salah satu warga, yakni Ibu Puput ya Bu ya. Selamat siang Bu, mungkin bisa dijelaskan kalau dari sudut pandang Ibu sendiri sebagai warga di sini, bagaimana pendapat Ibu berkaitan dengan adanya wacana relokasi tersebut Bu? Kami sangat-sangat keberatan. Karena apa? Kembali lagi tadi, kalau rumah susun itu kami sangat keberatan karena mereka sistemnya membayar sewa, bukan memiliki. Kami tidak sanggup karena mata pencarian kami seperti itu, harian, buruh harian. Kami pedagang, pemulung, dan mencari paku. Nah Ibu, mungkin sedikit disampaikan untuk pemirsa juga, secara legalitas administratif ini seperti apa Bu untuk warga-warga yang di sini? Kita alhamdulillah ya, kita berKTP DKI, kita mempunyai surat KK, kita juga mempunyai BPJS, dan kita juga mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti bansos, PKH. Berarti kita memang diakui dari pemerintah. Oke. Nah, Ibu sendiri kalau misalnya dari pemerintah Kota Jakarta Timur ini sebelumnya bilang kalau misalnya akan ada deadline 2 minggu. Dari warga sendiri apakah sudah mendengar atau seperti apa Bu? Kami sempat panik dan kaget ya, karena apa? Kita belum tahu soal itu. Ya, mungkin bisa disampaikan Bu, harapan kedepannya dari Ibu mewakili warga ini dengan ada relokasi seperti apa Bu? Ya, kami berharap sih kami akan tetap bertahan di sini karena masih banyak anak-anak yang bersekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah juga. Jadi kami mementingkan buat masa depan mereka gitu. Kalau mereka pindah, bagaimana nasib mereka sekolahnya nanti gitu. Dapat dari warga berkaitan dengan relokasi, yang mana mereka menolak ada relokasi dikarenakan beberapa alasan seperti rusun yang terlalu jauh dan juga biaya sewa rusun yang terlalu memberatkan. Dan kalau kita bisa melihat di sekitar, ini memang situasi di TPU Kebon Nanas di mana rumah-rumah warga ini memang nampak seperti pemukiman biasa. Dan juga kalau kita melihat di bagian atas ini gitu ya, ini kita bisa melihat bahwa terdapat tulisan RT 15 RW 2 Jakarta Timur tentunya. Dan inilah yang pada akhirnya membuat warga menolak karena mereka merasa bahwa keberadaan mereka secara administratif ini sudah sah dan juga legal secara hukum. Tentunya diharapkan begitu ya, dari warga-warga yang secara total terdapat 96 KK, lebih dari 200 jiwa ada di sini. Mereka mengharapkan ada solusi yang tepat dari pemerintah Kota Jakarta Timur. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, mendorong penguatan kemandirian keuangan, diskusi membahas obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan publik digelar. Diskusi ini dinilai penting di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan. Sarsahan Nasional membahas obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan publik digelar MPR RI di Sleman, Yogyakarta. Hadirkan berbagai narasumber, diantaranya Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, akademisi hingga Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai keynote speaker. Dalam sambutannya, Sri Sultan menegaskan pentingnya instrumen obligasi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat menggunakan APBD maupun dukungan fiskal pemerintah pusat. Kita menyadari bahwa penerbitan obligasi daerah bukan kapasitas fiskal yang bervariasi antar daerah, kesiapan SDM, kualitas perencanaan proyek, serta persepsi risiko di mata investor menjadi faktor penting. Dalam penerbitan obligasi daerah perlu adanya keterlibatan beberapa pihak-pihak terkait. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melkias Markus Meking menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi terhadap keterbatasan anggaran yang selama ini menghambat berbagai proyek strategis. Ini sudah saatnya buat daerah untuk bisa mandiri
membangun daerahnya sendiri. Dan salah satu instrumen untuk membangun daerahnya ini adalah obligasi daerah. Obligasi daerah ini bukan barang baru, sudah 18 negara menerbitkan obligasi daerah, dan pada umumnya sangat berhasil membangun daerahnya sendiri. Tingkat defaultnya sangat rendah, di bawah 0,1%. Serasa nasional ini diharapkan jadi momentum penting bagi pemerintah daerah memperkuat sinergi pembiayaan berbasis pasar modal. Sehingga dengan adanya dukungan regulasi yang matang serta kolaborasi lintas sektor, obligasi daerah diharapkan mampu menjadi pilar utama pembiayaan pembangunan di masa depan. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.